Shalom Sobat Kudeks Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini teman-teman, saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video dari Pendeta MYM yang menjawab pertanyaan dari penanya pihak Muslim yang mempertanyakan keaslian dari Alkitab. Di dalam acara debat tersebut, antara Pendeta MYM dan juga Ustadz Masyud, penanya mengajukan pertanyaan demikian dan Pendeta MYM memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dan kita perlu mendengar bersama-sama supaya kita juga memiliki pengetahuan dari jawaban yang disampaikan oleh Pendeta MYM yang sangat luar biasa ini. Mari kita dengarkan cuplikan videonya. Tadi jawaban Pak Pendeta Muriwali saya itu sangat tidak puas ya. Kenapa? Di sini Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sudah pasti Yesus itu adalah, kalau dalam bahasa Islam itu kan kami nggak nulis bahasa Islam, itu seorang nabi utusan Allah dan menerima Injil. Tapi faktanya buku-buku Injil yang Bapak pahami itu adalah bukan Injil tapi menginformasikan tentang Injil. Seperti di Markus 1 ayat 1. Inilah kisah Yesus, ini Injil tentang Yesus yang itu ya. Tapi bukan Injil sendiri, tapi mengenai Yohanes 17 ayat 8 bahwa Yesus itu adalah memang menerima firman dari Allah kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Kemudian saya mengacu pada Yohanes 20 ayat 13 tadi. Apakah saya tanyakan, apakah ayat itu firman Tuhan? Sedangkan di situ mengatakan Yesus itu mati kemudian diciri orang, berarti itu kan wartawan yang nulis Pak, bukan firman. Maksud saya begitu. Kemudian yang menerima firman dari Allah itu siapa? Kemudian sampai ditulisin di Alkitab itu. Ya, kalau bisa jangan melebar ya. Sudah. Ya. Jadi saya menanggapi ya. Pernyataan Bapak tadi itu mengindikasikan ya bahwa Bapak mempercayai ada Injil yang asli ya begitu. Jadi ini hanya informasi tentang Injil ya, tetapi Injil yang asli nggak ada kan begitu ya. Untuk mengatakan ada Injil yang asli, Anda perlu bukti, Pak. Mengatakan sesuatu eksis, ya. Sekarang tidak bisa menghadirkan yang asli itu seperti apa. Ini sama dengan orang yang berkhayal atau orang berimajinasi, kan begitu. Oh, ada sesuatu makhluk yang kepalanya 10, tanduknya seperti kerbau, tetapi mana? Nggak ada, kan begitu. Nah, sekarang kalau saya tanya Bapak, ya. Katanya tadi ini hanya informasi tentang Injil, bukan Injil yang asli. Bapak bisa tunjukkan kepada saya yang asli mana? Ya, singkat tepat jelas saja Pak ya. Saya mengacu pada Markus 1 ayat 1. Tidak, Injil yang asli yang saya maksud itu bukan asli. Kan menurut Anda bukan asli. Yang asli menurut Anda mana? Gini Pak, kalau Bapak orang Kristen menanya pada saya tanya asli, nggak ada Yesus itu orang Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli, maka saya tanya yang asli mana? Nah, mestinya tadi diskusinya seperti itu tadi, kalau lebih elegan, maunya saya tingkatnya bermutu kan begitu. Ya, ini Bapak bagus, saya coba terus Pak. Gini Pak ya, kalau mengacu pada pengetahuan kami, ya, Yesus itu bukan bahasa Yunani Pak. Ya, Yesus itu bukan bahasa Yunani, Yesus itu bahasa Aram. Dan firman yang diterima Yesus itu bukan bahasa-bahasa Yunani seperti yang ada pada kodek-kodek itu. Ya, ini kan asumsi. Sekarang saya minta yang menurut Bapak asli itu mana? Kalau ada sekarang saya ya jelas nggak ada Pak. Nah, Anda mendasarkan, jangan katakan bahwa firman itu dari Allah itu kitab terjemahan ini bilang asli. Jadi gini, tidak ada yang kitab terjemahan itu asli, tidak ada Pak. Ya, jadi gini, Anda mendasarkan ya pendapat argumentasi Anda ini kepada sesuatu yang tidak ada buktinya begitu. Jadi argumentasinya ini bagaimana? Tidak berdasar kepada sesuatu yang perlu dipahami bagi semua orang. Jadi, bahwa yang namanya teks terjemahan itu tidak asli. Yang namanya asli itu ada firman Tuhan, yaitu asli, Pak. Tidak. Ini begini, kan jelas tadi Anda bilang ini hanya informasi tentang Injil, yang asli tidak ada. Nah, Anda untuk meneguhkan klaim ini perlu didukung oleh data asli. Injil asli itu mana, kan begitu. Kalau tidak ada itu klaim Anda ini kan klaim kosong, kan begitu. Ini yang saya mau tegaskan, betul tidak? Sesuatu yang tidak klaim kosong, kan begitu. Kan ini kan begitu. Ya, Ustadz Masyud mau bicara, tapi saya kira ini waktu saya dengan ini ya, dengan itu.
Gini Ya. Pak, saya tanya. Ya. Apakah terjemahan itu asli Pak? Ya. Apakah teks terjemahan itu asli? Nah ini pertanyaannya saya bongkar terus ya. Pertanyaannya salah ya. Yang namanya terjemahan kok bisa jadi asli kan? Terjemahan ya terjemahan. Maka saya jelaskan. Berarti kitab Ya. Bapak itu tidak asli karena adanya teks terjemahan. Saya bilang tadi ya. Alkitab saya ini diterjemahkan sesuai dengan yang autograf. Yang autograf itu yang asli. Berarti tidak asli Pak. Ya. Berarti tidak asli. Saya bilang yang asli autografnya dan ini terjemahannya. Jelas ya. Yang autografi itu juga ada manuskrip disimpan di museum-museum di dunia. Bahasa Sebentar apa, Pak? dulu. Saya jelaskan dulu. Ada, tetapi manuskrip itu bukan asli. Orang Kristen akui itu bukan asli. Manuskrip Terima kasih, Pak. salinan. Ini terjemahan. Nah sekarang begini, untuk memberikan pembelaan atas klaim saya, mengapa kalau Anda juga dituduh kan, Anda juga nggak pegang asli kan, begitu ya? Nggak pegang asli, kok percaya Alkitab? Adik Anda tadi saya tanya, Anda bisa bukti kan? Dia bilang ada Injil yang asli, tidak ada bukti kan? Jadi klaimnya klaim kosong kan begitu. Nah sekarang Anda mana yang asli? Anda kan terjemahan juga. Nah saya memberikan argumentasi. Kembali kepada tesis saya, Alkitab ini ada karena diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan, dan termasuk pemeliharaan manuskrip, termasuk bagaimana diterjemahkan. Sehingga ada versi terjemahan beda-beda, tetapi secara prinsip memberitakan Yesus itu tidak ada perbedaan prinsipil. Itu karena dijaga oleh providensi Allah. Sebentar dulu, saya jelas, belum selesai. Providensi Allah ya. Nah kalau demikian, kalau ini firman Allah, penerjemahannya dijaga oleh Tuhan, segala sesuatu dijaga oleh Tuhan. Problem apa kalau Tuhan yang bekerja ya? Nah sekarang gini, saya kasih ilustrasi sederhana. Semua di antara kita di sini ya Muslim juga percaya, saya kira ya, mirip ya dengan Kristen. Kita ini keturunan Adam kan begitu. Ya betul ya. Betul. Adam ada di mana? Enggak ada yang tahu. Wajahnya seperti apa? Enggak tahu. Tetapi percaya tidak? Ini saya tanya Mas yang paling besar di depan ya. Adam itu manusia atau hewan? Manusia. Kenapa manusia? Karena yang saya yakini adalah keturunan Adam adalah manusia. Tidak mungkin ya saya diturunkan oleh monyet. Ya itu mungkin ya kalau pemahaman Darwin kan begitu ya. Tidak mungkin saya diturunkan monyet, sapi, babi, kambing. Begitu. Jadi Kristen ini ada terjemahan yang berdasarkan manuskrip yang masih dipelihara di museum-museum. Ya ditulis kalau dipimpin oleh Tuhan, ya pasti ini sesuai asli dan saya percaya. Sama seperti saya keturunan Adam manusia, saya manusia. Adam saya bisa buktikan ada, Anda bisa. Saya bisa lihat, fotonya ada, tidak ada. Tapi saya percaya dia ada. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video jawaban dari Pendeta MYM yang menjawab pertanyaan dari penanya dari pihak Muslim terkait dengan Injil yang asli. Nah, di situ kita bisa perhatikan bahwa Pendeta MYM memberikan jawaban yang sangat luar biasa ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, kenapa mereka ragu akan keaslian Alkitab ya? Karena di kepala mereka selalu pikirkan bahwa kalau Alkitab yang kita pegang itu terjemahan, dan mereka langsung simpulkan bahwa karena itu terjemahan, itu berarti tidak asli. Nah, Pendeta Muriwali sudah memberikan jawaban yang sangat simpel dan praktis untuk mudah dipahami. Bahwa Alkitab kita itu adalah Alkitab yang diterjemahkan dari manuskrip yang ada di dalam Alkitab. Dan keaslian dari salinan tersebut itu dijaga. Dan itulah sebab kita percaya dengan Alkitab yang sudah diterjemahkan ini, kita percaya ada providensia Allah di dalamnya, sehingga firman Allah ini tetap terjaga. Misalnya saja di dalam penyalinan Alkitab, satu buku yang saya baca ya teman-teman, di situ dia katakan para ahli di dalam Alkitab itu sangat berhati-hati dalam menyalin ayat-ayat di dalam Alkitab. Itu artinya mereka sangat-sangat konsen untuk memperhatikan apakah terjemahan yang diartikan dari manuskrip aslinya itu tepat atau tidak. Sehingga kalau Anda baca di dalam Alkitab, bandingkan dengan ayat-ayat Alkitab yang juga di dalam setiap versi. Ada bahasa Indonesia sehari-hari, dalam bahasa Inggris NIV, New American Standard Bible, dan banyak yang lainnya. Semua Alkitab yang diterjemahkan dalam berbagai versi itu tidak pernah bertentangan, dan semua pengajaran tentang Kristus itu sama dan itu jelas dan tidak ada yang bertentangan.
Itu artinya Alkitab di dalam terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa yang lain itu valid dan itu sangat dapat dipercaya. Jadi Alkitab yang kita pegang itu adalah firman Allah, murni dari wahyu Allah yang dinyatakan kepada para penulis di dalam Alkitab. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita, memberi edukasi kepada kita semua, sehingga pada waktu orang bertanya mana Alkitab, ya kita tidak perlu susah-susah. Kita minta saja yang aslinya. Kalau dia tidak bisa menunjukkan yang aslinya, itu berarti klaim yang disampaikan itu adalah klaim kosong. Itu saja video ini untuk memberkati kita semua. Shalom.